Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan buatkan video khusus ya. Dari beberapa rekan nampaknya yang download Radius versi 2 di OpenWRT 22.03.3 kesulitan untuk install MariaDB servernya. Saya akan buatkan khusus, jadi perhatikan baik-baik ke step by stepnya, dan kalaupun misalnya ada yang konfigurasi yang tidak sama, mohon disamakan. Ini akan saya share videonya ini tanpa proses editing, jadi kalaupun ada error rekan-rekan bisa lihat langsung apa masalahnya. Oke, langsung saja. Yang pasti kalau memang sudah ada, skip langkah ini, kalaupun belum silahkan ikuti saja stepnya. OPKG update ya. Ya, setelah OPKG update kita langsung ke OPKG install MariaDB server, MariaDB server extra, MariaDB client, MariaDB client extra. Oke, lalu kita install. Mohon ditunggu karena memang paketnya lumayan besar ya, khusus MariaDB, apalagi yang ekstra ya. Kalau memang kira-kira khawatir salah, tolong jangan di skip biar nggak lama. Jangan buru-buru, nanti malah lama kan begitu ya, karena kita harus mengulang-ulang. Ini posisi kosong ya. Ini saya baru flash dengan firmware yang baru saya build, maksudnya di HG 680p. Saya ingin rekan-rekan tuh pintar, bisa gitu. Jadi kalau yang namanya misalnya request yang berbayar sih, bukan, saya nggak doyan duit, wong eden wae doyan duit. Umumnya aku sing sik waras, cuman orientasi saya adalah untuk edukasi supaya apa ya, paham lah, karena memang sekarang ini ilmu itu sangat berharga, yang salah satu jalan kita untuk bisa maju ya. Ini mungkin nanti setelah ini saya akan update agak lama karena saya besok, ini hari Sabtu ya, tanggal 18 Februari 2023 saya akan besok ya, sudah on the way ke Jakarta. Nanti setelah saya penyesuaian di tempat sana baru mungkin update lagi beberapa tutorial. Sudah saya siapkan beberapa tutorial yang masuk dalam jadwal, sudah saya upload, jadi silakan ditunggu saja supaya apa namanya ya, nggak tertinggal. Oke, kembali ke sini, kita jangan buat ini, kita kembali, jangan buat klik di sini langsung ya. Ini kan di firmware itu biasanya sudah saya includekan file manager, kalau belum ada silahkan pergunakan yang namanya WinSCP. Saya klik di tab baru, rekan-rekan bisa buka di etc config, ada di sini MySQLD di Advanced Editor. Nah, ini timpah saja, perhatikan baik-baik, di screenshot bila perlu ya, di screenshot. Nah, ini konfigurasinya begini aja. Oke, setelah di posisinya
Setelah itu kita save ya. Setelah kita save, di sini kita akan di config mysqld. Sekarang kita menuju ke etc mysqld. Di sini ada folder config conf.d, lalu di bagian 50 server cnf kita edit. Perhatikan baik-baik di sini. Ingat ini foldernya masih di sini di srv. Kita buang, kita komen, kita on comment. Ini comment itu berarti pagar ya, tanda pagar. Kita ganti menjadi usr share mysql. Oke. Temp dirnya kita hidupkan ke sini tmp. Bin addressnya mau kita rubah ataupun tidak bebas. Kita rubah menjadi 0.0.0.0. Lalu kita scroll ke bawah. Kita perhatikan di sini ada query size, ada yang lain-lain ya. Kalau rekan-rekan kira kurang besar, silakan dirubah saja ya. Jadi kita akan coba dengan konfigurasi ini. Kalaupun nanti ada error, kita perbaiki lagi. Oke. Selanjutnya setelah kita edit di bagian ini, yang paling penting data dir, bin addressnya, lalu kita tekan save ya. Sudah ke save. Kita kembali ke terminal. Setelah kita kembali ke terminal, kita akan melakukan instalasi. Tahapannya adalah sebentar. Dengan perintah mysql underscore install underscore db spasi strip 2 kali force. Nah, kita coba teng. Nah. Ya. Oke, kalau misalnya terjadi kegagalan, untuk mengulangi step untuk rekan-rekan silakan copy ini usr share mysql. Rekan-rekan bisa masuk ke folder tersebut, cd usr share mysql, lalu sampai rekan-rekan lihat di sini ada ini, bisa langsung di delete aja. Misalnya gagal nih, wah pokoknya error ya, kita rm min rf, hati-hati perintah ini, bintang gini aja. Oke. Kalau mau aman begini aja nih, titik. Nah. Oke, teng. Oh salah, nggak bisa gini, sorry. Bintang aja deh, nggak apa-apa. Oke, kita lihat sudah kosong foldernya. Kita ulangi step tadi ya, mysql underscore install underscore db spasi force kalau error ya. Nah di sini kan sebenarnya sudah ada perintah ya, ini di copy paste aja nih, set nih, sudah ada nih. Nah ini sudah begini ya, ke posisi tadi saya sudah kasih tahu nih cara menghapusnya. Rekan-rekan begini kan nih, usr bin mysql ini rekan-rekan copy paste di terminal, paste temp. Nah ya, oke ya, sudah paham tahap situ, kita tekan enter. Nah kalau sudah begini ya, berarti database ini sudah bisa jalan ya. Ya, mysql save ini sudah jalan. Selanjutnya kita masuk ke perintah mysql secure. mysql secure
MySQL underscore secure underscore installation spasi u spasi root. Oke, kita tekan enter. Nah, enter current password for root. Nah, tekan enter saja. Kan connect nih katanya kan, bermasalah nih. Oke, ini yang sering dihadapi ya. Tekan C kalau begitu. Saatnya kita tekan etc initd mysqld star. Kita coba ting. Nah, ada apa, dia nggak mau. Nah, ini kan yang sering dihadapin ya, unknown normal bla 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 gitu kan. Kita ulangi lagi stepnya kalau memang tetap nggak mau. Nah, ini jadi nggak saya skip biar tahu rekan-rekan apa masalahnya. Kita coba lagi ini, seharusnya udah bisa loh ini, kenapa ya. Kita coba lagi langsung ke perintah tadi mysql secure installation urot, enter. Nah, sudah bisa tuh. Jadi stepnya udah jelas ya. Lalu switch to Unix socket authentication no n ya. Change root password, kita ketik saja misalnya obengku mana. Nah, ketik lagi obengku mana. Change root password salah, harus jawabannya adalah yes. New password obengku mana. Maaf, biar ini nggak apa-apa nih sekalian. Aduh, salah ketik passwordnya, obengku mana. Nah, remove anonymous yes. Disallow login remotely, terserah nih mau yes atau no. No kalau saya. Remove test database y. Reload private table now y. Thank you. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ini dia restart. Ting. Nah, arah di running. Kita lihat di sini net start main tulpn. Kita lihat sudah ada mana portnya. Belum ada. Stop dulu. Stop. Oke, kita coba dulu. Kenapa stop? Kenapa itu start? Kita lihat hasilnya. Ini ya, seperti yang saya bilang, tanpa editing. Kalau nggak mau ajar aja. Sekarang kita coba masuk ke MariaDB nya mysql menu root pmp ting. Masukin passwordnya tadi, obeng kumana. Nah, udah masuk ya. Lalu kita lihat misalnya nggak database-nya, show databases semikolon titik koma. Nah, sudah ada ya. Lalu kita tekan di sini exit. Atau kita mau menggunakan database mana nih? MySQL. Select use use MySQL. Kita mau menggunakan database MySQL. Kita lihat tabelnya apa aja. Show tables dari database MySQL. Ting. Kita mau melihat usernya, tabel user gimana? Select bintang from user. Gitu ya, sudah jadi. Kita juga bisa melakukan perintah dari luar begini kalau melakukan testing. Ini sekaligus ini ya, MySQL main root min paste langsung tanpa spasi obeng kumana min. Database nya kita misalnya tanpa database min kita buat mau create database apa namanya, radius nih.
Kita buat database radius ya, create database, nggak pakai ses, radius. Nah, enter, oh salah, create database, oh, salah ya, kenapa? Create database, salah, database radius. Nah, kita juga bisa lihat apakah tabel sudah terbentuk dengan perintah begini tanpa harus masuk ke konsolnya MySQL atau MariaDB. So databases, sudah ada kan ya. Nah, silakan kalau memang mau pakai step yang sebelumnya, yaitu langsung mau upload databasenya radius, sudah saya share di video tentang instalasi Dallo radiusnya. Jadi saya mau masuk ke ini ya, ke root. Nah, cara impornya bukan dari adminer tapi dari sini nih. Maka yang harus kita lakukan adalah mencari filenya. Di sini upload, kita klik di sini dokumen, di sini apa ya? Sebentar, mana ya? Nah, ini dia. Radius SQL ini sudah saya upload, ukurannya 1 MB. Untuk melakukan impor adalah dengan cara MySQL spasi root spasi p, passwordnya apa, databasenya apa, radius, lalu kita tekan tanda panah terbalik, lebih kecil, ketik kita tekan tab, radius, oh sorry, salah, kita jangan di folder ini, cd enter. Kita ketik saja databasenya di sini, radius, lalu kita tekan tanda panah terbalik atau lebih kecil, ketik radius. Nah, sini sudah nih, ini namanya proses impor database ke tabel dan isinya ke database radius, enter, Oke, kita ini belum nih buat perintah untuk akses usernya terhadap database radius. Ini kan database sudah berhasil nih ya. Kita kasih perintah, silahkan lihat di instalasi Dallo radius yang sebelumnya kalau memang kebingungan yang versi 1. Perintahnya sama, MySQL main u root main p, passwordnya, lalu main kita copy paste perintah yang sudah kita ambil dari konfigurasi database yang dari Dallo radius yang versi sebelumnya, yang versi pertama, tekan enter, oke, sudah selesai. Sekarang kita cek apakah user radius itu sudah bisa login. Kita spasi MySQL main u radius main p radius. Nah, lalu kita tekan enter. Oh salah, kita harus masuk ke mode. Nah, kalau begini kan error ya. Kita tekan min h 127.0.0.1 Nah, masuk ya. Kita lihat databasenya, karena user radius ini hanya diberikan akses ke database radius, maka kalau kita show database bases, maka yang keluar adalah hanya radius saja. Oke, lalu kita bisa use radius. Nah, kita bisa lihat tabelnya, show tables, diakhiri dengan semikolon ya, titik 2 titik koma. Kalau kita mau lihat tabel apa sih, rat ACCT gitu biasanya, select bintang from rat ACCT.
ting, nah, titik koma, enter. Nah, sudah keluar ya. Oke, saya harap bisa dipahami dan tidak kesulitan lagi untuk menyelesaikan kasus daripada instalasi MariaDB server di OpenWrt versi 22.03.3. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi, mungkin agak lama.